Selamat malam, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas ekonomi transport dengan anggota Andri Irawan, Muhammad Fadil, dan Vanesha Tria Adindalasa. Investasi emas. Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi yang sederhana, karena investasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita yang hidup pada zaman sekarang tentu akan dengan mudah bisa mengikutinya dengan baik, dan dengan cara yang sangat modern, karena informasi harga emas bisa kita peroleh dengan mudah. Menurut Rosnia, emas suatu logam mulia yang paling diminati oleh banyak orang. Emas, baik itu berupa koin emas, emas batangan, ataupun perhiasan emas, memiliki hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan derivatif, valuta asing, maupun saham. Menurut Tobari, 2009. Alasan berinvestasi emas. Yang pertama, keamanan atau security. Pada investasi lainnya dikenakan biaya broker, biaya administrasi, dan pajak, dan sebagainya. Menurut Santosa, tahun 2009. Lalu yang kedua, perlindungan atau protection. Emas terhindar dari inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi secara perlahan, tapi pasti akan mengoreksi aset. Yang ketiga, mudah dicairkan atau likuiditas tinggi. Emas mudah dicairkan di ribuan toko emas dan nilainya mengikuti pasaran internasional yang terus menguat. Menurut Irvani. Kemudian yang keempat, menguntungkan atau profitable. Harga emas itu stabil dan cenderung meningkat. Emas cocok untuk disimpan jangka menengah dan jangka panjang. Yang kelima, ada resiko rendah atau low risk. Dengan emas tidak ada penyusutan nilai, hanya beban untuk biaya kotak buat menyimpan emas yang sudah dibeli. Nilai internal pada emas. Yang pertama, emas merupakan simbol kebanggaan karena memiliki prestasi tersendiri. Investasi ini menunjukkan kemakmuran. Yang kedua, harga emas yang mengalami kecenderungan naik. Yang ketiga, mempertahankan kekayaan. Ketika disimpan, nilai tukar emas akan tetap sama, bahkan cenderung naik bila dipertukarkan dengan mata uang lain. Kemudian tersedia dalam bentuk yang beragam dan dapat digadaikan jika darurat. Langkah berinvestasi emas. Baik, akan saya lanjutkan. Pertama, selanjutnya itu langkah berinvestasi emas. Pertama, perhatikan kemampuan finansial. Berinvestasi haruslah dimulai dengan dana lebih. Apabila setiap bulan sudah memiliki surplus, maka kelebihan dana dapat dialokasikan ke dalam investasi agar berkembang untuk penggunaan masa depan. Yang kedua, pilih jenis emas yang sesuai. Bagi pemula, disarankan untuk berinvestasi dalam bentuk logam mulia. Kelebihan emas logam mulia adalah memiliki harga jual yang cenderung lebih tinggi. Yang ketiga, perhatikan waktu investasi emas yang tepat. Anda harus rajin memantau harga emas di pasaran dan kecenderungan tren pergerakan harga emas di pasaran. Waktu yang tepat untuk membeli emas adalah ketika harganya sedang turun dan menjualnya ketika harganya naik. Yang keempat, tentukan tujuan dan buat perencanaan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda bisa melakukan perencanaan untuk menentukan berapa banyak emas yang harus dikumpulkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima yaitu tentukan tempat pembelian emas. Jangan mudah percaya dengan penjual emas yang menawarkan harga murah dan proses yang cepat. Sebaiknya cari tempat membeli emas yang resmi dan terpercaya, seperti PT Pegadaian, Antam, PT Pos Indonesia, dan Bank Syariah. Yang keenam yaitu penyimpanan emas yang aman. Kecerobohan dalam penyimpanan dapat mengakibatkan emas yang sudah disimpan bertahun-tahun berisiko hilang.
Penyimpanan emas dapat dilakukan dengan menyimpannya di brankas di rumah atau bisa disimpan di safe deposit box atau SDB. Selanjutnya, dapat kita lihat berdasarkan grafik di atas, harga emas terus mengalami peningkatan meskipun berfluktuatif, tetapi bernilai positif. Juli tahun 1997, harga emas berada pada kisaran 300 US dollar. Pada November 2011, harga emas berada pada kisaran 1.800 US dollar. Hal ini menunjukkan harga emas terus mengalami peningkatan yang signifikan. Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk berinvestasi. Kemudian grafik risiko. Berdasarkan grafik risiko emas berada level yang stabil, meskipun berfluktuatif tetapi tetap bernilai positif. Juli 1997, risiko emas berada pada kisaran 0,10% sampai pada November 2011. Risiko emas berada pada kisaran 0,18. Hal ini menunjukkan risiko emas terus stabil. Risiko emas ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko saham seperti dijelaskan pada gambar 2 di atas. Risiko saham bulan Juli 1997 berada pada kisaran 0,60%. Sampai pada November 2011, risiko saham berada pada kisaran 0,21%. Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk pilihan berinvestasi. Kemudian, grafik return emas. Berdasarkan grafik return emas, berada pada level yang lebih stabil dan lebih tinggi daripada return saham mulai periode Juli 1997 sampai November 2011. Hal ini menunjukkan berinvestasi emas memberikan hasil atau return yang lebih baik. Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk pilihan berinvestasi. Jadi kesimpulannya, melihat dari analisis pada investasi emas dan juga investasi pada instrumen keuangan lainnya, dapat disimpulkan bahwa investasi emas memiliki keuntungan lebih menarik, baik dilihat dari tingkat harganya dan perspektif ataupun dari hasil yang diperoleh dari investasi tersebut. Dilihat dari segi risiko investasinya, investasi emas juga memiliki persentase risiko yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi yang pada instrumen lain. Ini dapat mencegah kerugian yang dialami investor. Dari kedua analisis tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah investasi emas memberikan hasil yang lebih menguntungkan dan lebih aman. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.